Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrilia Aladawiyah dengan nomor induk mahasiswa 202111331 dari kelas 5I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu untuk mereview buku. Pada mata kuliah kali ini diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Di sini saya sebagai reviewer akan mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, dilengkapi contoh surat-surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama edisi revisi yang ditulis oleh Bapak Abdullah Triwahyudi, SAG, SH, MH. Langsung saja. Yang pertama yaitu identitas buku. Judul buku yang saya review yaitu Hukum Acara Peradilan Agama, dilengkapi contoh surat-surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama edisi revisi yang ditulis oleh Bapak Abdullah Triwahyudi, SAG, SH, MH, dan diterbitkan oleh CV Mandar Maju dari Kota Bandung. Untuk edisi revisi kali ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan nomor ISBN 978-939-538-473-1 dengan jumlah halaman yaitu 258 halaman. Sedikit saya paparkan tentang riwayat hidup dari Bapak Abdullah Triwahyudi selaku penulis. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah Triwahyudi yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 12 April tahun 1975. Selain menjadi seorang penulis, beliau juga berprofesi sebagai seorang dosen di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai advokat sejak tahun 2000 sampai sekarang. Untuk lebih rinci dari riwayat hidup Bapak Abdullah Triwahyudi, teman-teman bisa membacanya pada halaman terakhir dalam buku yang beliau tulis ini. Berikut merupakan cover buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Bapak Abdullah Triwahyudi. Dalam perbedaan buku tersebut, yaitu pada cetakan pertama atau edisi pertama, beliau menggunakan cover berwarna coklat, sedangkan pada cetakan kedua atau edisi revisi kali ini, beliau menggunakan cover yang berwarna biru. Dalam buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, dilengkapi contoh surat-surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama. Dalam hal ini disusun guna menambah khazanah dunia kepustakaan yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang menaruh perhatian besar pada peradilan agama di Indonesia. Selain itu, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan mata kuliah hukum acara peradilan agama yang diajarkan di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah atau Hukum Islam. Dalam buku ini terbagi menjadi 9 bab, yaitu pada bab pertama membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia, pada bab kedua membahas tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama, pada bab ketiga membahas tentang tahap persiapan, pada bab keempat membahas tentang tahap pembuatan gugatan dan permohonan, dan pada tahap pada bab kelima yaitu tentang tahap pendaftaran gugatan atau permohonan, pada bab ke-6 yaitu tentang tahap pemeriksaan perkara gugatan, pada bab ke-7 yaitu tentang pembuktian, pada bab ke-8 tentang upaya hukum, sedangkan pada bab terakhir yaitu tentang pelaksanaan putusan. Bab 1. Lembaga Peradilan di Indonesia.
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. A. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 dan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, susunan kekuasaan, dan hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu peradilan umum, yang ketiga peradilan agama, dan yang keempat peradilan militer. Dalam peradilan militer ini diatur dalam UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan auditorat, hukum acara pidana militer, hukum tata usaha militer, dan ketentuan lainnya. Dan yang nomor terakhir atau nomor 5 yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Selanjutnya yaitu bab 2. Di dalam buku ini pada bab 2 membahas tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama selain mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, juga mengatur tentang tata cara pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan agar tercapai keadilan dan ketertiban hukum. Dalam hal ini, sumber hukum acara peradilan agama terbagi menjadi 6, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya.
Yang kedua yaitu tentang hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum. Yang ketiga yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang keempat, kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang kelima, Hanun. Dalam hal ini terdapat pengkhususan dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia dengan adanya undang-undang ini, yaitu untuk daerah Nanggro Aceh Darussalam. Pelaksanaan peradilan di NAD adalah Mahkamah Syariah untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding, dan untuk tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Dan yang keenam yaitu doktrin atau ilmu pengetahuan. Bab 3. Tahap persiapan. Yang pertama, permohonan dan gugatan. Perkara yang diperiksa pengadilan lingkungan peradilan agama ada dua macam, yaitu permohonan atau volunteer dan gugatan atau kontentius. Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa, sedangkan gugatan yaitu suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Yang kedua yaitu kewenangan relatif. Yang dimaksud dengan kewenangan relatif ialah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga yaitu kewenangan absolut. Kewenangan absolut ialah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Yang keempat yaitu kewenangan absolut peradilan agama di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Yang kelima, pilihan hukum dan perkara warisan dicabut. Yang keenam, tentang kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik antar orang Islam dengan non-Islam. Yang ketujuh yaitu pihak-pihak dalam perkara, dan yang kedelapan yaitu kuasa. Selanjutnya yaitu bab keempat. Dalam bab keempat ini membahas tentang tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Dalam hal ini dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu pembuatan gugatan dan permohonan. Dalam hal ini mencakup tentang 1. Identitas para pihak, yang kedua uraian kejadian atau posita, yang ketiga tentang permohonan atau petitum. Yang kedua yaitu putusan serta-merta. Dalam hal ini diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan ayat 1 RBG. Yang ketiga yaitu gugatan provisionil. Gugatan provisionil ialah gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan supaya dilakukan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak. Yang keempat yaitu sita jaminan. Dalam hal ini diajukan agar harta milik penggugat atau dalam penguasaan tergugat tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain atau dibebani hak tanggungan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kumulasi subjektif dan yang kedua yaitu kumulasi objektif. Bab 5. Tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Dalam hal ini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu pendaftaran gugatan atau permohonan. Permohonan atau gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara atau panjar biaya perkara. Biaya tersebut meliputi A. Biaya kepaniteraan dan biaya materai, B. Biaya untuk para saksi, saksi ahli penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah, C. Biaya untuk memeriksa setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan, D. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penetapan majelis hakim. Dalam hal ini perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Agama untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis hakim atau PMH, yang terdiri dari 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Bab 7. Pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakini hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini, alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian ialah sebagai berikut. Yang pertama, bukti surat. Yang kedua, bukti saksi. Yang ketiga, persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Dan yang terakhir yaitu sumpah. Selanjutnya yaitu bab ke-8 yang membahas tentang upaya hukum. Upaya hukum ialah hak bagi orang yang berperkara di pengadilan untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam hal ini, upaya hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa terbagi menjadi 3, yaitu 1. Verzet. Verzet adalah perlawanan terhadap putusan yang telah dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat atau termohon sama sekali oleh pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat atau termohon. Yang kedua yaitu banding. Banding ialah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding. Kemudian yang ketiga yaitu kasasi. Kasasi ialah permohonan pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama karena adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Yang upaya hukum kedua yaitu upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum luar biasa ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama peninjauan kembali dan yang kedua perlawanan pihak ketiga atau derden verzet. Selanjutnya yaitu bab terakhir atau bab ke-9. Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan putusan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dalam buku hukum acara peradilan agama edisi revisi karya Bapak Abdullah Triwahyudi. Untuk kelebihannya yaitu dalam tata bahasa sudah menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia sehingga kata-kata tersebut dapat dipahami oleh seorang pembaca. Yang kedua yaitu untuk harga sangat terjangkau bagi para pelajar dan mahasiswa. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku karya Bapak Abdullah Triwahyudi, bisa teman-teman beli di toko online atau toko buku terdekat. Untuk kekurangannya yaitu masih terdapat beberapa cetakan pada kalimat itu kurang tebal, sehingga terkadang pembaca mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.